Ini bunga anggur saat masih brokoli. Yang ini saat bunga anggur sedang mekar sempurna. Sementara satu lagi saat bunga selesai penyerbukan dan berupa beri yang masih kecil atau bisa disebut beri set. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di El Harista Vlog. Buat yang baru gabung, selamat bergabung ya. Channel ini membahas tentang anggur, panen-panen, berkebun, dan lain-lain. Jadi teman-teman, hari ini seperti pertanyaan dari teman-teman kemarin, ada yang tanya, apa sih yang diberikan saat tanaman anggur kita berbunga atau saat posisi dia mekar? Bukankah tidak boleh dikasih pupuk ya biar tidak gosong? Nah, untuk itu teman-teman, aku buatkan video kali ini tentang apa sih yang aku lakukan pada tanaman anggurku saat kondisi berbunga dan mekar sempurna. Tapi sebelum itu, aku mau ajak teman-teman lihat dulu proses potes pucuknya ya. Cuplikan aja ya teman-teman ya, biar tidak memperlambat waktu. Ini teman-teman, tanaman yang sudah aku potes pucuk, biar tidak panjang kali lebar. Teman-teman bisa lihat gimana cara potes pucuk itu di videoku sebelumnya tentang cara membuahkan anggur secara terus-menerus, potes pucuk dan pembuahan bertingkat. Nanti aku sematkan linknya di deskripsi ya. Jangan lupa setelah ini disemprot fungi dan insek batangnya. Oke, sudah selesai potes pucuknya. Ini sisa daun-daun yang sudah bisa dibuang. Sebagian besar tangkainya kecil-kecil ya teman-teman, karena dia sudah potes pucuk yang kesekian kali. Ada beberapa yang batangnya agak besar karena dia berasal dari varian Julian yang kebetulan saya coba untuk buahkan sekalian bersamaan dengan Jupiter saya. Ini batang Juliannya, tapi yang keseluruhan itu adalah dari varian Jupiter. Ini sisa penampakan dari daun-daun yang ada setelah kita potes pucuk. Karena potes pucuk itu hanya diambil di bagian ujung, jadi sebagian besar daun yang ada di belakangnya itu kita sisakan atau kita biarkan biar tanaman itu tetap bisa berproduksi secara maksimal. Oke, kurang lebih sekitar 2 minggu tanaman anggur varietas Jupiter saya sudah sprout ya teman-teman. Ini ada satu bat yang mengeluarkan 3 calon bunga. Pada fase ini jika ditemukan sulur harus dibuang biar nutrisi fokus pada bunga. Penyemprotan fungi dan insek pada fase ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman, sehingga tidak mengganggu polinasi nanti saat dia mekar sempurna. Untuk penyiraman juga tidak boleh terlalu banyak agar media tidak terlalu lembab. Satu lagi, ini sekalian update dari batang yang kemarin saya gunakan contoh sebagai potes pucuk, cabang potes pucuk pada video sebelumnya, dan ini adalah update-nya ya teman-teman. Dia sudah dalam kondisi mekar sempurna, dalam satu mata bat keluar 2 bunga, sekarang sudah full bloom. Sekedar mengingatkan teman-teman sebelum proses pemberian pupuk bahwa tanaman saya ini adalah tanaman anggur yang saya tanam di tanah alias di grounding. Pada awalnya memang saya tanamnya di planter bag, tapi sudah saya pindah tanam ke tanah sehingga nanti untuk pemberian pupuknya tidak bisa disamakan dosisnya dengan tanaman anggur yang masih ditanam di planter bag ya. Lantas kembali ke intinya, apa saja pupuk yang harus diberikan saat tanaman anggur kita berbunga, mekar sempurna bunganya, dan saat tanaman anggur kita sudah berbentuk beri. Langsung saja ya teman-teman. Yuk kita kemon cekidot. Disimak ya teman-teman.
Pemupukan yang biasa saya lakukan saat tanaman anggur berbunga, mekar, dan juga saat berupa beri adalah yang pertama adalah pupuk MKP yang berwarna merah, lalu pupuk karatiboron yang berwarna orange, dan pupuk KNO3 putih. Ini adalah pupuk MKP yang saya beli teman-teman. Saya hanya membelinya seharga 15.000. Kalau tidak salah ini ada sekitar 200 gram dan pemakaiannya hanya sekitar setengah daripada sendok makan dari plastik. Tidak lebih. Ini saya larutkan ke dalam air kurang lebih 5-7 liter. Yang kedua adalah pupuk KNO3 putih. Ini berada dalam kemasan yang sama. Saya membelinya eceran hanya Rp15.000. Saya juga memakainya hanya setengah sendok makan plastik ini ya teman-teman ya. Kita campur dengan MKP yang tadi sudah kita ambil, kita masukkan ke dalam ember. Yang ketiga adalah pupuk boron yang berwarna orange. Saya juga mengambilnya setengah sendok makan saja. Lalu kita campur dan kita beri air kurang lebih 5-7 liter ya. Saya biasa mengaplikasikan ketiga pupuk ini untuk tanaman anggur saya karena dalam hitungan saya ini adalah pupuk yang dosisnya lumayan rendah untuk ukuran tanaman grounding yang sudah berumur lebih dari 3 tahun. Jadi aman untuk bunganya agar dia tidak gosong atau tidak rontok. Saya tidak menyarankan ini untuk tanaman anggur teman-teman yang ada di planter bag. Lebih amannya boleh teman-teman untuk tidak memberi pupuk apapun sampai dalam kondisi bunga anggur itu mekar sempurna. Tapi sekiranya teman-teman ingin memberi, dosis yang diberikan cukup 1/4 dari sendok makan. Jadi sangat minim sekali, sangat diminimalisir agar bunga itu tidak rontok. Jadi dia selamat sampai pembuahan itu bertahap ke beri dan diharapkan sampai bisa panen. Jika teman-teman lebih mudah mendapatkan pupuk yang lain seperti pupuk berikut, teman-teman juga bisa memakainya ya. Dulu saya pernah menggunakannya saat anggur ninel saya berbuah dan lumayan bagus. Untuk dosisnya bisa untuk tanaman grounding biasa pakai setengah sendok makan, sedangkan untuk tanaman di planter bag bisa dari 1/4 sendok makan yang dilarutkan dalam 5 liter air. Saat bunga anggur mekar sempurna, penyemprotan fungi dan insek dihentikan ya teman-teman. Biar nggak lupa, diingetin lagi. Bunga yang satu ini keluar dari batang yang amat sangat kecil. Kecil sekali tapi tetap dia keluar bunganya. Jika kita tidak memberi greenhouse pada tanaman anggur, yang tampak akan seperti ini teman-teman. Daunnya banyak yang rusak. Sebagian sudah tua, sebagian karena kena karat daun. Sebenarnya yang kondisi yang seperti ini kurang bagus untuk tanaman anggur karena dia akan mengurangi kemungkinan dari tanaman itu, terutama dari daunnya untuk melakukan fotosintesis, di mana sebagian daun itu rusak sehingga proses fotosintesisnya akan kurang maksimal. Jika teman-teman menemukan banyak sekali daun yang kurang bagus kondisinya atau kena jamur, bisa dibuang ya dengan dipotes. Dan jauhkan bunga dari daun-daun yang menutupi biar terkena sinar matahari langsung. Itu ada bunga lagi, dia lumayan banyak bunganya. Walaupun kecil, tidak terlalu besar, tapi lumayan banyak. Oh iya, satu lagi, sekiranya teman-teman melakukan proses potes pucuk, jadi sebelum tanaman itu sprout, teman-teman harus semprot dengan fungisida dan insektisida untuk menjaga tanaman dari serangan hama ya teman-teman. Ini mulai datang si baby belalang, lumayan banyak.
tapi dia lumayan mengganggu, jadi nanti saya semprot sementara dengan obat nyamuk saja. Tapi tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena ini benar-benar darurat. Cuman yang mau ditiru ya enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak Rek, mati nanti tanamannya kosong loh. Itu banyak sekali. Mudah-mudahan tidak sampai mengganggu tanaman yang baru bertunas tadi ya teman-teman. Bayangkan kalau bunga-bunga anggur itu habis sama tanaman, sama belalang-belalang ini. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini ada emaknya. Ina belalang jangan kabur. Ina balik Ina belalang. Kalau untuk Jupiter recommended banget buat ditanam karena dia memang gampang berbuah, walaupun kecil tapi masih lumayan banyak dan gampang juga dirawatnya. Tuh, lumayan banyak kan teman-teman. Yang ini juga untuk batang segitu lumayan besar loh bunganya. Sedangkan untuk Julian saya kebetulan karena batnya memang belum terlalu besar, pas saya paksa untuk pembuahan jadinya ya nggak bisa diharapkan, masih keluar 1-2 saja dan itu sangat kecil sekali untuk ukuran batang yang sudah lumayan besar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat menunggu tanaman-tanaman anggur teman-teman berbuah dengan cantik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maju mundur, cantik, cantik. Maju mundur, cantik, cantik. Spot kepalanya diangkat biasa aja Spot. Berat ya? Makanya jangan jilatin lukanya dong. Jahitanmu lepas lagi tuh. Ayo, main ayo. Spot. Jadi patung. Ayo dong. Maju mundur, maju mundur.